Diusir dari rumah oleh suami dan mertua, mereka syok saat aku dijemput oleh ayahku menggunakan limusin dan bodyguardnya. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Udara sore itu terasa hangat ketika aku sibuk menyiapkan segala sesuatu di dapur kecil rumah kami. Aroma vanila dan coklat memenuhi ruangan saat aku mengeluarkan kue ulang tahun dari oven. Kue sederhana berbentuk bulat dengan hiasan buttercream warna-warni dan tulisan Happy Birthday, Mas Haikal di atasnya. Aku tersenyum puas, membayangkan betapa senangnya suamiku nanti. 3 jam sebelumnya, aku dengan susah payah mengumpulkan uang belanja yang tersisa untuk membeli bahan-bahan terbaik. Aku bahkan rela berjalan kaki sejauh 2 km ke pasar tradisional demi mendapatkan telur dan mentega dengan harga lebih murah. Ini akan menjadi kejutan yang berarti, gumamku sendiri sambil menatap kue itu dengan bangga. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 6 sore, aku mendengar suara motor Haikal masuk ke halaman. Jantungku berdegup kencang. Segera kususun meja makan sederhana di ruang tamu, lengkap dengan lilin kecil yang aku pinjam dari tetangga. Kue itu kupajang di tengah, dikelilingi oleh beberapa piring lauk yang kumasak dengan sepenuh hati, ayam goreng kesukaannya, sambal terasi, dan sayur asam yang kuracik dengan bumbu warisan ibu. Pintu terbuka, dan Haikal masuk dengan wajah masam. "Mas, selamat ulang tahun." Seruku riang, berharap bisa sedikit menghibur suasana hatinya yang buruk belakangan ini. Dia menatap meja makan, lalu mengerutkan kening. "Apa ini?" "Aku buatkan kue dan masakan kesukaan Mas," jawabku sambil tersenyum penuh harap. Haikal mendekat, menatap kue itu dengan pandangan yang membuatku tak nyaman. Tiba-tiba, tangannya menyambar kue itu dan bam, dilemparkannya ke lantai. "Kau pikir aku mau kue seadanya seperti ini?" bentaknya, membuatku terkejut. Lihatlah istri teman-temanku. Mereka bisa memberikan jam tangan mewah, makan di restoran bintang 5, bahkan liburan ke Bali. Sementara kau hanya bisa memberiku kerepotan. Aku terdiam, lututku gemetar. Air mata sudah menggenang di pelupuk mata, tapi aku berusaha menahannya. Bu Rina, mertuaku, muncul dari kamar dengan wajah sinis. "Sudah 3 tahun kau tak memberikannya keturunan, sekarang hanya bisa bikin malu," hardiknya. "Menantu perempuan tak berguna." Kurasakan sesuatu di dalam dadaku hancur berkeping-keping. Selama ini, aku mengira mereka menerimaku apa adanya. Aku yang selalu bangun jam 4 pagi untuk menyiapkan sarapan, mencuci baju mereka dengan tangan karena mesin cuci rusak, bahkan rela tidak makan demi menghemat uang belanja, ternyata tak berarti apa-apa bagi mereka. Haikal mengambil jaketnya dan berbalik hendak pergi. "Aku makan di luar." "Buang saja sampah-sampah ini," ujarnya sambil menunjuk ke arah masakanku. Pintu terhempas keras. Aku terjatuh di lantai, menatap kue yang sudah hancur berantakan. Lilin yang tadi menyala kini padam, seperti harapanku. Di tengah kesunyian itu, akhirnya aku menangis. Tapi mereka tak tahu. Ayahku sedang dalam perjalanan untuk mengubah segalanya. Malam itu, setelah kejadian menghancurkan hati di hari ulang tahun Haikal, aku duduk termenung di tepian tempat tidur kosong kami. Suamiku memilih untuk tidak pulang, dan aku sudah terlalu lelah untuk menelusuri di mana dia menghabiskan malamnya. Mataku masih sembab, tapi air mata sudah tidak lagi mengalir. Seolah tubuhku sudah kehabisan energi untuk menangis. Aku memandang sekeliling kamar yang sunyi. Dinding-dindingnya pernah kuhiasi dengan foto pernikahan kami, tapi satu persatu telah kucopot setelah pertengkaran-pertengkaran kecil yang semakin sering terjadi. Sekarang hanya tersisa bingkai-bingkai kosong, seperti gambaran pernikahan kami yang tinggal kenangan pahit. Dengan gemetar, kuambil telepon dari bawah bantal. Jari-jariku menari di atas layar, membuka kontak yang selama ini jarang kuhubungi tapi selalu menjadi tempat perlindungan terakhirku. "Ayah." Dering telepon terdengar 2 kali sebelum suara berat itu menyapa. "Dinda? Kenapa telepon jam segini?" Suaranya yang hangat seketika membuat tenggorokanku tercekat. Aku mencoba mengatur napas, tapi yang keluar justru isakan yang tidak bisa kutahan lagi. "Ayah, aku lelah." "Nang?
Nak, kenapa? Apa yang terjadi? Suaranya langsung berubah tegang. Aku menceritakan segalanya dengan suara terputus-putus. Tentang kue ulang tahun yang dihancurkan, tentang hinaan mertuaku, tentang betapa selama 3 tahun pernikahan ini aku diperlakukan seperti pembantu, bukan istri. Tentang bagaimana Haikal semakin sering pulang larut malam dengan bau parfum yang bukan milikku. Diam sejenak di seberang telepon. Lalu ayahku berkata dengan suara yang berbeda, lebih dalam, lebih berwibawa, suara yang jarang kudengar sejak kecil. Cukup, Dinda. Kau tidak harus terus menderita seperti ini. Tapi ayah aku akan menjemputmu besok pagi, potongnya tegas. Siapkan barang-barang pentingmu. Jangan khawatir tentang apapun. Ayah yang akan mengurus semuanya. Aku menggigit bibirku. Ayah, mereka tidak tahu tentang siapa kita sebenarnya. Tentang perusahaanmu, dan itu pilihanmu yang aku hormati, jawabnya lembut. Tapi sekarang waktunya mereka tahu bahwa mereka telah memperlakukan putri satu-satunya Haris Wijaya dengan cara yang salah. Nama ayahku menyentak kesadaranku. Haris Wijaya. Pemilik Wijaya Group, salah satu konglomerat terbesar di negeri ini. Selama ini aku sengaja menyembunyikan identitas asliku, ingin membuktikan bahwa aku bisa hidup mandiri tanpa embel-embel nama besar keluarga. Ayah, tunggu. Tidak ada lagi yang perlu ditunggu, Dinda, suaranya tegas tapi penuh kasih. Aku sudah terlalu lama membiarkanmu mencoba membahagiakan orang-orang yang tidak menghargaimu. Besok pagi, jam 9. Aku sendiri yang akan datang. Telepon pun ditutup. Aku terpana memandang layar yang sudah gelap. Di luar jendela, hujan mulai turun dengan deras, seolah alam sedang menangis bersamaku. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan kasar. Haikal berdiri di sana dengan wajah memerah dan bau alkohol yang menyengat. Lagi ngobrol sama siapa sampai larut malam begini? Hardiknya sambil menyandar di pintu. Aku menarik napas dalam. Tidak dengan siapa-siapa, Mas. Jangan bohong. Teriaknya sambil menghampiriku dengan langkah goyah. Tangannya mencengkeram lenganku dengan kasar. Kau pikir aku tidak tahu kau selalu menghubungi pria lain belakangan ini? Aku mencoba melepaskan diri, tapi cengkeramannya semakin kuat. Itu ayahku, Mas. Ayahku. Dia tertawa sinis. Ayahmu? Pria miskin yang tinggal di kampung itu? Jangan bercanda. Air mataku mengalir lagi. Inilah yang selalu terjadi. Mereka memandang rendah keluargaku, menganggap kami orang kecil yang patut dikasihani. Mereka tak pernah bertanya, tak pernah benar-benar ingin tahu. Pergi dari kamarku, bisikku dengan suara serak. Aku butuh istirahat. Haikal melepaskanku dengan mendorong. Ini bukan kamarmu. Ini rumahku. Dan besok, aku ingin kau pergi dari sini untuk selamanya. Dia pergi dengan membanting pintu. Aku mendengar suara Burina di luar bertanya apa yang terjadi, dan Haikal menjawab, aku sudah muak dengan perempuan itu, Bu. Besok dia harus pergi. Aku memeluk bantal erat-erat, mencoba menenangkan detak jantung yang berdegup kencang. Di tengah keputusasaan itu, satu kalimat ayahku bergema dalam pikiranku, besok pagi, jam 9. Mereka tidak tahu. Besok akan menjadi hari terakhir mereka memperlakukanku seperti sampah. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah gorden kamar, menyapu wajahku yang masih basah oleh air mata. Aku terbangun dengan kepala berat, mata sembab, dan hati yang terasa hancur berkeping-keping. Malam tadi, setelah pertengkaran dengan Haikal, aku tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Setiap kali mencoba tidur, bayangan penghinaan mereka terus menghantuiku. Aku melangkah keluar kamar dengan langkah gontai. Suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya, meski cuaca di luar mulai panas. Burina sudah duduk di meja makan, menyeruput kopi dengan wajah masam. Matanya menyipit ketika melihatku. Kau masih di sini? Hardiknya, suaranya seperti pisau yang menusuk ulu hatiku. Haikal sudah bilang kau harus pergi hari ini. Aku mencoba tetap tenang, mengambil nafas dalam-dalam. Ibu, aku hanya butuh waktu untuk mengemasi barang-barangku. Barang apa lagi yang kau punya di sini? Potongnya sinis. Kau datang ke rumah ini hanya membawa baju lusuh dan muka memelas. Pergi sekarang juga.
Tanganku gemetar ketika mencoba mengambil gelas untuk minum. Tiba-tiba, Burina berdiri dan meraih gelas itu dari tanganku. Jangan menggunakan peralatan makan kami lagi. Kau sudah bukan bagian dari keluarga ini. Air mataku hampir jatuh lagi, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin memberinya kepuasan melihatku menangis. Dengan kepala sedikit terangkat, aku berbalik menuju kamar untuk mulai mengemasi barang-barangku. Namun, baru saja aku membuka lemari, Haikal masuk dengan wajah merah padam. Bau alkohol masih melekat pada tubuhnya. "Apa yang masih kau lakukan di sini?" teriaknya, membuatku melompat ketakutan. "Aku sedang mengemasi barang-barangku, Mas," jawabku pelan, berusaha menenangkan situasi. Dia mendekat dengan langkah mengancam. "Kau pikir ini hotel? Bisa check out seenaknya? Keluar sekarang." "Tapi, tidak ada tapi." Haikal menyambar koper kecilku dan melemparkannya ke arahku. "Bawa barang-barang sialmu ini dan pergi dari rumahku." Koper itu mengenai kakiku, tapi rasa sakit di hati jauh lebih menyiksa. Aku memungut koper itu dengan tangan gemetar, mulai melemparkan beberapa pakaian dan barang pribadi ke dalamnya. Setiap helai baju yang kumasukkan terasa seperti merobek kenangan yang pernah kubangun dengan susah payah. Ketika aku mencoba mengambil foto pernikahan kami dari meja rias, Haikal meraihnya dengan kasar. "Ini bukan milikmu," katanya sebelum merobek foto itu di depan mataku. Suara sobekan kertas itu seperti suara hati yang pecah. Burina yang menyaksikan dari pintu kamar menambahkan, "Jangan lupa kembalikan cincin kawinmu. Itu hak keluarga kami." Aku terpaku. Cincin kawin yang selama ini kujaga sebagai simbol cinta dan komitmen. Dengan tangan gemetar, aku melepaskan cincin itu dari jariku dan menyerahkannya. Rasanya seperti menyerahkan bagian terakhir dari diriku yang masih tersisa untuk mereka. "Sekarang pergi," bentak Haikal sambil menunjuk ke pintu depan. Aku menarik koper kecilku, berjalan pelan menuju pintu. Tetangga-tetangga sudah mulai berkerumun, mendengar suara teriakan dari dalam rumah kami. Beberapa melihatku dengan pandangan kasihan, yang lain dengan ekspresi ingin tahu. Tepat di depan pintu, aku berbalik untuk terakhir kalinya. "Maafkan aku jika selama ini tidak bisa menjadi istri dan menantu yang baik," bisikku, suaraku nyaris tidak terdengar. Haikal tertawa kasar. "Dasar perempuan lemah. Keluar." Dengan dorongan kasar, aku terlempar keluar rumah. Pintu dibanting dengan keras di belakangku. Aku terduduk di teras, dikelilingi tetangga yang mulai berbisik-bisik. Beberapa anak kecil menatapku dengan mata penuh tanya. Di tengah rasa malu dan hancur yang mendalam, tanganku meraih telepon genggam di saku. Dengan jari-jari yang gemetar, aku menekan nomor yang sudah kuhafal di luar kepala. "Ayah, tolong jemput aku," suaraku bergetar, pecah oleh isakan yang tak bisa lagi kutahan. Mereka mengusirku." Suara ayahku di seberang telepon mendadak berubah sangat dingin, sangat berbahaya. "Jangan bergerak. Ayah segera ke sana." Aku memeluk lututku, menunggu di depan rumah yang dulu kusebut rumahku sendiri. Air mata mengalir deras, membasahi baju yang sudah kusam oleh debu dan kotoran. Tetangga-tetangga perlahan bubar, meninggalkanku sendirian dengan rasa malu dan kepedihan yang tak terperi. Tapi yang mereka tidak tahu siapa sebenarnya ayahku. Mereka tidak tahu bahwa dalam beberapa menit lagi, seluruh kehidupan mereka akan berubah selamanya. Waktu berjalan begitu lambat saat aku terduduk di trotoar depan rumah Haikal. Koper kecil di sampingku terasa seperti satu-satunya saksi bisu dari kehancuran hidupku selama 3 tahun terakhir. Suara lalu lintas yang ramai, teriakan penjual makanan keliling, dan tawa anak-anak yang bermain di seberang jalan, semuanya terasa begitu jauh, seperti ada dinding tebal yang memisahkanku dari dunia luar. Kutarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantung yang masih berdegup kencang. Bau asap knalpot kendaraan bercampur dengan aroma makanan dari warung dekat sini, tapi perutku sama sekali tidak tertarik untuk makan. Sudah 2 hari terakhir aku hampir tidak menyentuh makanan. Tiba-tiba, suara derap langkah cepat mendekat. "Dinda!" Aku mengangkat kepala dan melihat Bu Siti, tetangga baik yang sering memberiku makanan ketika Haikal dan mertuaku pergi tanpa mengajakku. Matanya penuh keprihatinan. "Aduh, nah, kenapa sampai begini?"
Dia berlutut di sampingku, tangannya yang hangat memegang pundakku. Ayo masuk ke rumah ibu dulu. Jangan di sini. Aku menggeleng pelan. Terima kasih, Bu. Tapi ayahku akan menjemput sebentar lagi. Bu Siti mengerutkan kening. Ayahmu? Tapi, suara klakson panjang memotong perkataannya. Kami berdua menoleh ke arah suara, dan yang kulihat membuat nafasku tersangkut di tenggorokan. Sebuah limusin hitam mengkilap panjang, jenis mobil yang hanya biasa kulihat di acara-acara televisi, berhenti persis di depan kami. Dua mobil hitam lain berhenti di belakangnya, dan dari dalamnya keluar 4 pria bertubuh tegap dengan kacamata hitam dan setelan gelap rapi. Pintu limusin belakang terbuka, dan seorang pria tinggi tegap dengan rambut sedikit beruban melangkah keluar. Wajahnya yang biasanya penuh senyum hangat sekarang terlihat dingin dan berwibawa. Ayahku. Dinda, suaranya tegas tapi penuh kasih saat dia berjalan mendekat. Aku berdiri dengan gemetar, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ayah. Dia segera memelukku erat, dan untuk pertama kalinya sejak pagi, aku merasa aman. Bau parfum kesukaannya yang mahal itu menyelimutiku, mengingatkanku pada masa kecil ketika dia selalu melindungiku dari segala masalah. Sudah, Nak. Ayah di sini sekarang, bisiknya di telingaku sambil tangannya yang besar membelai rambutku dengan lembut. Suara pintu rumah Haikal terbuka dengan keras memecah momen itu. Ada apa semua ribut-ribut ini? Suara Haikal terhenti di tengah jalan. Aku memalingkan wajah dari pelukan ayah dan melihat ekspresi Haikal yang tiba-tiba pucat pasi. Matanya terbelalak, beralih antara aku, ayahku, dan limusin yang parkir di depan rumahnya. Bu Rina yang muncul di belakangnya juga langsung memegangi dada seperti sedang mengalami serangan jantung. Siapa mereka, Dinda? Kenapa ayahmu? Haikal bertanya dengan suara yang tiba-tiba kecil. Ayahku melepaskan pelukannya dan perlahan memutar badan menghadapi Haikal. Aku bisa merasakan perubahan aura di sekitarnya, dari sosok ayah penyayang menjadi pengusaha berpengaruh yang ditakuti banyak orang. Jadi, kalian mengusir putriku? Suara ayahku menggelegar, dingin tapi penuh ancaman. Bu Rina langsung salah tingkah. Maaf, Pak, kami tidak tahu, kami pikir. Kalian pikir apa? Potong ayahku dengan nada tajam. Kalian pikir boleh memperlakukan anakku seperti sampah? Mempermalukannya di depan umum? Melemparkan barang-barangnya seperti pengemis? Haikal tiba-tiba beringsut mundur ketika dua bodyguard ayahku melangkah mendekat. Wajahnya yang biasanya angkuh sekarang dipenuhi keringat dingin. Dinda, kenapa kau tidak bilang? Bilang apa, Mas? Potongku, suaraku lebih tegas dari yang kukira. Bahwa ayahku pemilik Wijaya Group? Supaya kalian bisa memanfaatkanku lebih awal. Tetangga-tetangga mulai berkerumun, berbisik-bisik penuh decak kagum. Beberapa bahkan mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam. Ayahku mengangkat tangan, dan salah satu bodyguard segera membukakan pintu limusin. Kita pergi, Dinda. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan orang-orang seperti ini. Dia memandangku, dan untuk pertama kalinya sejak tadi, ada kelembutan di matanya. Kau mau membawa apa saja dari sini, Nak? Aku melihat ke arah rumah Haikal sekali lagi, lalu ke koper kecil di tanah. Tidak ada lagi yang ingin kuambil, Ayah. Ayahku mengangguk, lalu menoleh ke Haikal dan Bu Rina yang masih terpaku di tempat. Kalian akan menyesal. Percayalah. Dengan perlahan tapi penuh wibawa, ayahku membimbingku masuk ke dalam limusin. Bodyguard segera menutup pintu, dan melalui jendela, aku melihat Haikal mencoba mendekat, tapi dihalangi oleh bodyguard. Dinda, tunggu. Kita bisa bicara. Tapi suaranya segera hilang ketika limusin mulai bergerak. Aku memandang keluar jendela, melihat wajah Haikal yang panik dan Bu Rina yang tampak seperti akan pingsan semakin mengecil di kejauhan. Di dalam limusin yang mewah itu, ayahku memegang tanganku erat. Mereka akan membayar untuk semua air matamu, Nak. Ayah janji. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir, aku merasa benar-benar bebas. Limusin meluncur mulus melalui gerbang besi yang megah, dihiasi lambang keluarga Wijaya yang terpampang megah di bagian atasnya. Pohon-pohon palem tinggi berjajar rapi di sepanjang jalan masuk, membentuk terowongan alami yang mengingatkanku pada masa kecil.
Aku menekan jendela dengan jari gemetar, menyaksikan pemandangan yang dulu sangat akrab tapi sekarang terasa asing setelah 3 tahun menjauh dari rumah ini. "Selamat datang di rumah, Nak," ayah berbisik lembut sambil tangannya yang hangat menutupi tanganku yang dingin. Detak jantungku berdegup kencang ketika istana masa kecilku perlahan muncul di balik pepohonan. Rumah itu, lebih tepat disebut istana, terhampar megah dengan arsitektur modern minimalis yang dipadu sentuhan tradisional Jawa. Kaca-kaca tinggi memantulkan sinar matahari, kolam refleksi di halaman depan memantulkan bayangan bangunan utama, dan beberapa staf berseragam sudah berbaris rapi di teras depan menyambut kedatangan kami. "Ayah, ini terlalu. Ini rumahmu," potongnya tegas. "Selalu dan akan terus menjadi rumahmu." Pintu limusin terbuka sebelum sempat ku selesaikan kalimat. Seorang wanita paruh baya dengan sanggul rapi dan kebaya putih segera menyambut dengan mata berkaca-kaca. "Nona Dinda, akhirnya pulang," suara Butari, kepala rumah tangga yang mengasuhku sejak kecil, bergetar haru. Aku terjatuh ke pelukannya, mencium aroma khas minyak telon yang selalu melekat padanya. Kenangan masa kecil yang indah berkelebat. Dia yang selalu menghiburkanku saat aku jatuh dari sepeda, yang menyelipkan bekal ekstra saat aku takut menghadapi ujian sekolah. "Maafkan Dinda, Bu," bisikku di bahunya, air mata menetes deras. Dia mengelus punggungku seperti dulu. Sudah, yang penting sekarang Nona sudah di rumah." Ayah membimbingku melewati pintu utama. Begitu masuk, desain interior yang memukau langsung menyambutku. Lantai marmer mengilap, lampu kristal raksasa, lukisan-lukisan maestro dunia yang dulu sering kukagumi. Tapi yang membuatku tercekat adalah foto-foto keluarga di sepanjang dinding koridor. Foto-foto yang dengan sengaja kuhindari selama 3 tahun terakhir. Ada foto ibuku yang cantik tersenyum, diambil setahun sebelum kanker merenggutnya. Foto ayah dan aku di wisuda S1ku, wajahnya penuh kebanggaan. Dan foto-foto masa kecilku yang bahagia, berkuda, belajar piano, berlibur ke Eropa, semua tersusun rapi seperti museum kenangan pribadi. Ayah selalu mengganti bunganya setiap minggu, ayah berbisik sambil menunjuk vas bunga segar di bawah foto ibuku. Seperti dulu yang selalu dia inginkan. Perutku meringkuk. Ibuku, dia pasti sangat kecewa melihatku sekarang. Perempuan yang dulu dibesarkan dengan penuh kasih sayang, malah membiarkan dirinya diinjak-injak oleh keluarga yang hanya melihat materi. Ayah memandangiku dalam-dalam. "Mari ke kamarmu. Sudah persis seperti dulu kau tinggalkan." Dia membimbingku menyusuri koridor panjang ke sayap barat rumah. Begitu pintu kamarku terbuka, napasku tersangkut. Semuanya masih sama persis. Tempat tidur kanopi putih dengan kelambu sutra, meja rias antik pemberian ibuku, rak buku berisi novel-novel koleksiku, bahkan boneka beruang yang kutinggalkan di sudut tempat tidur. Tapi yang paling membuatku terharu, bau kamar itu masih sama, wangi lavender dan kayu cendana yang selalu menenangkanku. Setiap minggu, kamar ini dibersihkan, ayah menjelaskan sambil membuka jendela lebar-lebar. "Ayah selalu yakin kau akan pulang." Aku duduk di tepi tempat tidur, tangan mengelus selimut sutra yang halus. Kenapa ayah tidak pernah menghentikanku? Ketika aku memutuskan menikah dengan Haikal, ketika aku meminta untuk merahasiakan identitas kita. Ayah duduk di sampingku, wajahnya tiba-tiba tampak lebih tua. "Karena ayah menghargai keputusanmu, Nak. Ayah pikir, mungkin itu yang membuatmu bahagia." Dia menghela napas. "Tapi ketika kau mulai jarang menelepon, ketika suaramu di telepon semakin sedih, ayah tahu sudah waktunya turun tangan." Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Butari membawa nampan berisi teh chamomile dan kue-kue kesukaanku. "Nona pasti belum makan siang," ujarnya dengan tatapan khawatir. Ayah berdiri. "Istirahatlah dulu. Nanti malam kita makan bersama di ruang makan. Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan." Begitu mereka pergi, aku terjatuh di tempat tidur, memandang langit-langit kamar yang dihiasi lukisan awan dan bintang-bintang, persis seperti yang kuinginkan saat ulang tahun ke-10. Perlahan, mataku terpejam, larut dalam kelelahan fisik dan emosional yang luar biasa. Tapi sebelum benar-benar tertidur, ponsel di sakuku bergetar. Kulihat layar, 12 panggilan tak terjawab dari Haikal dan 5 pesan teks.
Dinda, kita perlu bicara. Aku tidak tahu ayahmu adalah Haris Wijaya. Aku menyesal. Ayo pulang. Aku mencintaimu, tolong jawab. Kau tidak bisa begini. Kita masih suami istri. Dengan tenang, aku mematikan telepon dan melemparkannya ke sofa. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tersenyum lega sebelum tertidur di kamarku yang hangat, dibuai oleh aroma lavender dan rasa aman yang sudah lama hilang. Di luar, matahari mulai tenggelam, menandakan akhir dari satu babak kehidupan. Dan awal dari babak baru yang akan mengubah segalanya. Matahari pagi menyentuh kelopak mataku dengan lembut, membangunkanku dari tidur nyenyak pertama dalam 3 tahun terakhir. Untuk sesaat, aku bingung dengan keberadaanku, tempat tidur yang terlalu nyaman, aroma lavender yang menenangkan, dan kesunyian yang hanya dipecahkan oleh kicauan burung di taman. Kemudian kesadaran pun menyergapku, aku sudah kembali ke rumah. Aku meregangkan badan perlahan, merasakan setiap otot yang masih pegal karena stres dan tangisan semalam. Ketika mataku terbuka sepenuhnya, kulihat secangkir coklat panas dan sepiring sarapan lengkap di meja samping tempat tidur. Butari pasti sudah masuk diam-diam sementara aku tertidur pulas. Sambil menyeruput coklat hangat, kuambil ponsel yang masih terbaring di sofa. Layarnya langsung menyala dengan deretan notifikasi, 25 panggilan tak terjawab dari Haikal, 8 pesan teks, dan bahkan 3 pesan suara. Jari gemetarku membuka pesan terakhir. Dinda, aku di depan rumah ayahmu. Aku tidak akan pergi sampai kita bicara. Pesan itu dikirim sejam yang lalu. Jantungku berdegup kencang. Dengan langkah terburu-buru, aku mendekati jendela dan menyibak tirai tipis. Benar saja, di balik pagar utama, terlihat Haikal berdiri dengan pakaian yang jelas dipilih dengan hati-hati. Kemeja putih yang dulu kubelikan untuk ulang tahunnya, celana hitam yang biasa dipakainya untuk acara penting. Wajahnya yang biasanya percaya diri kini terlihat lesu, matanya sembab seperti kurang tidur. Tiba-tiba, telepon di kamar berdering. Aku mengangkatnya dengan enggan. Nona, ada tamu untukmu, suara Butari terdengar tegas. Tuan Haikal. Kami sudah bilang Nona tidak mau menerima tamu, tapi dia bersikeras. Bahkan sudah berdebat dengan Satpam. Aku menarik napas dalam-dalam. Ayah tahu? Tuan Haris sedang meeting virtual dengan direksi dari Singapura. Tapi beliau berpesan, ini keputusan Nona sepenuhnya. Di luar, Haikal mulai mondar-mandir seperti singa dalam kurungan. Tiba-tiba, dia menengadah dan melihatku di jendela. Matanya langsung berbinar. Dengan gerakan dramatis, dia berlutut di jalanan beraspal. Dinda, aku menyesal. Tolong beri aku kesempatan. Teriaknya begitu keras sampai beberapa burung di pohon terkejut terbang. Tanganku mencengkeram tirai dengan erat. Di kepalaku, 2 suara saling berseteru, satu ingin kuhampiri dan mendengar penjelasannya, satunya lagi ingin kusuruh Satpam mengusirnya jauh-jauh. Butari, akhirnya kumutuskan. Aku akan menemui dia di taman depan. Tolong siapkan 2 orang Satpam berdiri di dekatku. Baik Nona. Tapi, kenapa tidak di ruang tamu saja? Aku memandang ke arah Haikal yang masih berlutut dramatis. Karena aku tidak ingin dia mengotaki rumah ayahku dengan kebohongannya. 15 menit kemudian, aku duduk di bangku taman marmer, dikelilingi bunga mawar yang sedang mekar penuh. 2 satpam besar berdiri tegak 3 meter di belakangku. Haikal diantar oleh staf keamanan dengan wajah waspada. Dinda, suaranya bergetar saat dia duduk di hadapanku. Tangannya ingin menyentuh tanganku, tapi aku segera menariknya. Apa yang kau inginkan, Haikal? Tanyaku dingin. Dia menghela napas dramatis. Aku menyesal, Dinda. Aku tidak tahu. Tidak tahu ayahku Haris Wijaya? Potongku. Yah, tentu saja. Karena aku sengaja merahasiakannya. Aku ingin dicintai karena diriku sendiri, bukan karena nama keluargaku. Haikal menggeleng cepat. Bukan itu maksudku. Aku mencintaimu, Dinda. Selama ini, aku hanya stres karena pekerjaan, karena tekanan ibu, tapi hatiku selalu milikmu. Aku memandangnya dalam-dalam, wajah yang dulu kukagumi, yang membuat jantungku berdegup kencang. Sekarang yang kulihat hanya kepalsuan di balik senyumannya.
Kalau begitu, kataku perlahan, kenapa baru sekarang kau menyesal? Kenapa tidak kemarin, atau bulan lalu, atau tahun lalu ketika kau mulai menghinaku setiap hari? Haikal terlihat tersentak. Dan kenapa, lanjutku dengan suara semakin tegas, kau masih memakai jam tangan yang kubelikan tahun lalu, padahal minggu lalu kau bilang itu hadiah murahan? Dia refleks menutupi jam tangannya, wajahnya memerah. Dinda, tolong, kita bisa mulai lagi. Aku akan berubah. Ibu juga sudah menyesal. Tiba-tiba, suara derap langkah cepat mendekat. Ayahku muncul dengan wajah dingin, diikuti oleh 3 orang berpakaian resmi. Pak Wijaya. Haikal langsung berdiri, wajahnya berubah menjadi ekspresi sopan yang palsu. Saya sangat. Ayahku mengangkat tangan. Cukup. Saya tidak tertarik dengan permintaan maafmu. Dia menoleh ke arahku. Nah, ada yang perlu kau lihat. Salah satu staf ayah membuka tablet besar. Di layar, terpampang rekaman CCTV dari rumah Haikal, diambil tadi pagi. Terlihat jelas Burina dan Haikal sedang berdebat sambil menunjuk ke arah layar komputer. Lihat. Ini dia. Haris Wijaya. Teriak Burina dalam rekaman itu. Kau sudah mengusir putri satu-satunya orang terkaya di kota ini. Haikal di video itu memukul meja. Tapi Bu, dia yang tidak pernah bilang. Bagaimana aku tahu? Cepat pergi ke sana. Bawa dia pulang. Atau kita akan bangkrut. Video itu berakhir. Wajah Haikal di depanku sekarang pucat seperti mayat. Ayahku melipat tangan. Jadi begini alasan sebenarnya kau datang? Bukan karena menyesal, tapi karena takut bangkrut. Haikal membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku berdiri perlahan, merasa mual melihat kepalsuannya. Pulanglah Haikal. Dan sampaikan pada ibumu, permainan sudah berakhir. Ayahku memberi isyarat pada satpam. Dalam sekejap, Haikal yang terhuyung-huyung diantar keluar gerbang. Sebelum pergi, dia masih sempat berteriak. Dinda, kita masih suami istri. Kau tidak bisa mengabaikanku begitu saja. Tapi pintu gerbang besi sudah tertutup dengan keras, mengubar suaranya. Ayah memandangiku dengan khawatir. Kau baik-baik saja? Aku mengangguk meski lututku terasa lemas. Ayah, tentang status pernikahanku. Dia tersenyum tipis. Sudah kusiapkan tim pengacara terbaik. Besok mereka akan mengurus proses perceraian. Dengan bukti-bukti kekerasan dan penghinaan yang kau alami, ini akan cepat selesai. Aku memandang ke arah gerbang, di mana bayangan Haikal masih terlihat berdiri terpaku. Tiba-tiba, telepon ayah berdering. Ya? Apa? Wajahnya berubah serius. Baik, segera siapkan dokumennya. Ada apa, ayah? Tanyaku. Matanya berbinar. Kau ingat perusahaan tempat Haikal bekerja? Perusahaan konstruksi yang selalu dia bangga-banggakan itu. Aku mengangguk pelan. Kebetulan, Wijaya Group adalah pemegang saham terbesarnya. Senyum ayah semakin lebar. Dan rapat dewan direksi besok akan sangat menarik. Di kejauhan, petir menggelegar, pertanda badai yang akan datang. Badai yang akan menyapu bersih semua kepalsuan dan keserakahan. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti kompleks perkantoran Wijaya Tower ketika aku duduk di belakang jendela kaca gedung berlantai 50. Dari sini, seluruh kota terlihat kecil, seperti papan catur tempat ayahku dengan mudah menggerakkan bidak-bidaknya. Nervous? Ayah menepuk pundakku sambil menyerahkan segelas cappuccino panas. Aku menggeleng, meski jari-jariku masih sedikit gemetar memegang gelas. Aku hanya tidak pernah membayangkan akan duduk di ruang rapat direksi Wijaya Group untuk ini. Ayah tersenyum tipis, matanya yang tajam memandang ke arah gedung BCA Corp di seberang, tempat Haikal bekerja sebagai manajer proyek junior. Dalam bisnis, Nak, ada 2 jenis orang. Yang pertama bermain catur dengan melihat 2 langkah ke depan. Yang kedua hanya peduli dengan langkah berikutnya. Dia menyeruput kopinya. Haikal adalah tipe kedua. Pintu ruang rapat terbuka. Seorang sekretaris muda masuk dengan dokumen tebal. Pak Direktur, semua sudah siap. Rapat akan dimulai dalam 10 menit. Ayah mengangguk, lalu menunjuk ke setelan bisnis abu-abu yang tergantung di pintu. Kau akan menemani ayah di rapat hari ini.
Sebagai observer resmi dari divisi baru kita. Aku terkejut. Divisi baru? Wijaya Family Office, jelasnya sambil membantu aku berdiri. Divisi yang akan mengurus semua aset keluarga kita. Dan ayah ingin kau yang memimpinnya. Jantungku berdegup kencang. Ini bukan sekadar pekerjaan, ini adalah warisan yang selama ini kuhindari. Ruang rapat utama Wijaya Group lebih mirip sebuah ruang komando militer daripada kantor biasa. Layar-layar besar menampilkan grafik saham real-time, sementara 15 orang direksi dan manajer senior duduk mengelilingi meja rapat sepanjang 10 meter. Begitu ayah dan aku masuk, semua langsung berdiri. Selamat pagi, Pak Presiden Direktur. Ayah mengangkat tangan. Hari ini kita ada agenda khusus. Tangannya menunjuk ke arahku. Putri saya, Dinda Wijaya, akan bergabung dalam rapat sebagai observer. Aku bisa merasakan tatapan penuh rasa ingin tahu dari semua orang. Beberapa bahkan terlihat gugup, tentu saja, selama ini mereka hanya mengenalku sebagai Dinda, tanpa tahu hubungan keluarga. Rapat dimulai dengan laporan keuangan kuartalan. Tapi baru 20 menit berjalan, ayah tiba-tiba mengubah topik. Sekarang, kita bahas IDN Corp, suaranya menggelegar. Suasana ruangan langsung berubah. Beberapa direksi saling pandang dengan wajah tegang. Seperti kita tahu, lanjut ayah sambil menekan remote, membuat layar utama menampilkan grafik penurunan laba IDN Corp, kinerja mereka terus menurun selama 6 kuartal terakhir. Sebagai pemegang saham mayoritas, Wijaya Group tidak bisa diam saja. Seorang direktur senior mengangkat tangan. Rencana kita, Pak? Ayah tersenyum, senyum yang membuat bulu kuduku berdiri. Pembersihan. Dia menekan tombol lagi. Layar sekarang menampilkan daftar panjang nama-nama karyawan IDN Corp yang akan disesuaikan. Dan di urutan teratas, Haikal Aditya Putra, manajer proyek junior, divisi konstruksi. Darahku berdesir. Aku tahu ayahku berencana membalas dendam, tapi tidak menyangka akan secepat ini. Pak Presiden Direktur, seorang wanita berkacamata bicara, kita punya kontrak proyek besar dengan pemerintah yang sedang dikerjakan tim Pak Haikal. Memecatnya sekarang bisa. Kita punya 10 orang lebih kompeten yang siap menggantikan, potong ayah dengan dingin. Dan untuk proyek pemerintah itu, saya sudah minta anak buah menyelidiki ketidakberesan dalam laporan kemajuan proyek. Aku terkesiap. Ayah bukan sekadar memecat Haikal, dia sedang menyiapkan kehancuran total. Tepat pukul 12.30, ketika aku masih mencerna semua yang terjadi di rapat, telepon genggamku berdering. Nomor tak dikenal. Halo? Suara Haikal yang panik memenuhi telingaku. Dinda, ada apa dengan kantorku? Aku baru dapat panggilan dari HRD. Katanya aku harus menghadap direksi besok untuk klarifikasi. Aku memandang keluar jendela, ke arah gedung IDN Corp yang terlihat jelas dari sini. Mungkin kau harus bertanya pada bosmu bukan padaku. Jangan main-main, Dint. Aku tahu ayahmu yang berada di balik ini. Suaranya semakin tinggi. Kau pikir dengan kekayaan kalian bisa menghancurkan hidupku? Aku akan melawan. Aku punya hak. Tiba-tiba, pintu kantorku terbuka. Ayah masuk dengan dokumen di tangan. Siapa itu? Tanyanya. Haikal, jawabku pendek. Ayah mengulurkan tangan. Berikan padaku. Dengan ragu, aku menyerahkan telepon. Ayah langsung menyetel speakerphone. Haikal, ini Haris Wijaya, suaranya tenang tapi mematikan. Kau bilang punya hak? Mari kita bicara tentang hak. Hak karyawan yang kau korupsi tunjangannya di proyek perumahan rakyat. Hak para supplier yang kau tagih padahal proyek sudah dibayar. Atau hak istri yang kau hina dan sakiti selama 3 tahun. Diam panjang di seberang sana. Saya tidak. Besok jam 9 pagi, potong ayah. Hadir di kantor pusat Wijaya Group dengan semua dokumen proyekmu yang asli. Kalau tidak, ayah menatapku, matanya berbinar. Kau bukan hanya akan kehilangan pekerjaan, tapi juga kebebasan. Telepon diputus. Ayah mengembalikan ponsel padaku. Ayah punya bukti? Tanyaku gemetar. Dia mengangguk, membuka map berisi laporan investigasi detektif swasta selama sebulan terakhir.
Foto-foto Haikal menerima amplop dari kontraktor, dokumen laporan proyek palsu, bahkan rekaman percakapannya dengan rekan kerja tentang cara menipu perusahaan. Dia pikir selama ini liciknya tidak ketahuan, bisik ayah. Tapi dalam hidup ini, nak, karma selalu punya timing yang sempurna. Aku memandangi dokumen-dokumen itu, merasakan amarah dan kekecewaan bergolak dalam dada. Selama ini aku mencintai seorang penipu, seorang manipulator yang bahkan tidak punya integritas dalam pekerjaannya sendiri. Di luar, awan hitam mulai mengumpul. Pertanda badai akan segera datang. Badai yang akan menyapu bersih semua kebohongan Haikal, dan mengantar kami pada babak baru yang selama ini tertunda. Hujan deras menghentak kaca jendela mobil ketika kami melintas di depan kafe tempat Haikal sering menghabiskan waktu. Butiran air membentuk aliran sungai kecil di atas kaca, mengaburkan pandangan, tapi tidak cukup untuk menyembunyikan sosok perempuan tinggi ramping yang sedang bergegas masuk ke dalam taksi dengan wajah tertutup skarf. Itu dia, bisik Ronald, detektif swasta yang ayah sewa, sambil menunjuk ke arah perempuan itu. Vina Wijaya, bukan hubungan darah dengan keluarga Anda, Pak. Hanya kebetulan nama belakang sama. Dia asisten manajer marketing di IDN Corp, sekaligus selingkuhan Haikal. Selesaiku dengan suara datar, menyelesaikan kalimatnya. Aku sudah tahu tentang Vina sejak sebulan sebelum perceraian. Jejak pesan di telepon Haikal, parfum asing yang menempel di kemejanya, janji-janjinya yang kerap terputus di tengah malam. Tapi melihatnya secara langsung hari ini, di tengah situasi seperti ini, membuat dadaku sesak oleh emosi yang bertumpuk. Ronald mengeluarkan tablet dan menampilkan serangkaian foto. Kami sudah mengikuti mereka selama 2 minggu. Setelah Haikal dipecat kemarin, mereka bertemu di apartemen Vina selama 4 jam. Menurut pengakuan tetangga, mereka bertengkar keras. Foto demi foto menunjukkan wajah Vina yang semakin panik, dari senyum manisnya ketika masih percaya Haikal adalah calon suami kaya, hingga wajah pucatnya ketika mengetahui kebenaran. Dan ini yang menarik, lanjut Ronald sambil menggesek layar ke dokumen terakhir. Vina baru saja menjual mobil mewahnya kemarin sore. Penerbangan ke Singapura sudah dipesan atas namanya besok pagi. Ayah yang duduk di sampingku menghela napas. Jadi tikus-tikus itu mulai kabur dari kapal yang tenggelam. Mobil kami berhenti di depan sebuah apartemen mewah di kawasan Sudirman. Ini bukan tempat yang sesuai dengan gaji asisten manajer marketing, jelas ada sumber pendapatan lain yang membiayai gaya hidup Vina. Kita masuk? Tanyaku, tiba-tiba merasa gugup. Ayah menggeleng. Kita hanya observasi. Ronald yang akan mendekatinya. 2 jam kemudian, di sebuah kafe terpencil, Ronald kembali dengan laporan yang membuatku tercengang. Dia bersedia bicara, ujarnya sambil menyerahkan voice recorder. Dengan imbalan kami tidak menyerahkan bukti penyalahgunaan dana perusahaan yang dia lakukan ke polisi. Aku menekan tombol play. Suara Vina yang biasanya lantang terdengar parau dan ketakutan. Aku tidak tahu Haikal sudah menikah ketika pertama kali kami dekat, pembukaannya. Dia bilang statusnya duda. Baru setahun kemudian aku tahu tentang Dinda. Suaranya terisak. Tapi waktu itu aku sudah terlanjur cinta. Dan dia selalu bilang akan menceraikan istrinya segera. Aku menggigit bibir sampai nyaris berdarah. Kalimat klise yang sama yang selalu diucapkan para pria hidung belang. Rekaman berlanjut dengan pengakuan Vina tentang bagaimana Haikal memanfaatkan posisinya untuk memberi proyek-proyek menguntungkan pada keluarganya. Tentang amplop-amplop uang yang rutin dia terima dari kontraktor. Bahkan tentang rencana mereka setelah menikah, menggunakan koneksi Vina di bagian marketing untuk menutupi kecurangan Haikal. Tapi bagian terakhir yang paling menyakitkan. Seminggu sebelum dia dipecat, suara Vina bergetar. Haikal memintaku mencarikan informasi tentang Wijaya Group. Dia bilang ada peluang besar jika bisa mendapatkan data internal. Aku tidak tahu dia berniat menjatuhkan perusahaan sendiri mertuanya. Ayah menghentikan rekaman itu. Wajahnya yang biasanya tenang sekarang merah padam oleh amarah. Jadi bukan hanya selingkuh dan korupsi, desisnya, dia juga berencana mengkhianati keluarga sendiri. Ronald mengangguk serius. Menurut informasi saya, Vina bukan satu-satunya.
Ada dua wanita lain yang juga menerima perhatian khusus dari Haikal di kantor. Aku menutup mata, mencerna semua pengakuan ini. Selama ini aku hidup dengan seorang manipulator ulung, seorang psikopat yang bisa tersenyum manis siap menusuk dari belakang. Ayah, suaraku serak. Apa yang akan kita lakukan pada Vina? Ayah memandangku lama. Itu keputusanmu, nak. Dia sudah menyakitimu, tapi di sisi lain, dia juga korban kebohongan Haikal. Aku memutar kembali rekaman itu, mendengarkan ketakutan dalam suara Vina. Tiba-tiba, aku menyadari sesuatu. Aku tidak merasakan amarah padanya. Yang ada justru rasa kasihan. Biarkan dia pergi, akhirnya kukatakan. Dia sudah kehilangan pekerjaan, reputasi, dan sekarang menyadari pria yang dicintainya adalah monster. Itu hukuman yang cukup. Ayah mengangguk pelan, bangga dengan keputusanku. Baik. Tapi untuk Haikal, matanya berbinar seperti pedang yang baru saja diasah. Dia akan menghadapi konsekuensi dari setiap dosanya. Malam itu, ketika aku bersiap tidur, teleponku berdering sekali lagi. Nomor Haikal. Aku menolaknya tanpa ragu. Tapi dia mengirim pesan. Dinda, tolong. Aku kehilangan segalanya. Kau satu-satunya yang mengerti aku. Aku mencintaimu. Beri aku kesempatan terakhir. Dengan tenang, aku mengetik balasan. Kesempatan terakhirmu adalah ketika kau memilih untuk tidak melemparkan kue ulang tahunku ke lantai. Selamat menikmati karma, Haikal. Lalu aku memblokir nomornya untuk selamanya. Di luar, hujan masih turun deras, membersihkan jalanan kota dari debu dan kotoran. Seperti karma yang sedang membersihkan hidupku dari racun bernama Haikal. Kabut pagi masih menyelimuti kompleks perumahan mewah tempat keluarga Haikal tinggal ketika aku melangkah keluar dari mobil bersama Ronald. Udara pagi yang seharusnya segar terasa pengap oleh getaran ketegangan yang memenuhi seluruh lingkungan itu. Rumah besar bergaya Mediterania yang dulu selalu mereka bangga-banggakan sekarang terlihat suram, tirai jendela tertutup rapat, taman depan yang biasanya rapi kini dipenuhi rumput liar, dan plakat nama keluarga Aditya Putra di gerbang sudah miring. Kita tidak perlu masuk, bisikku pada Ronald sambil menunjuk ke deretan kendaraan dinas yang sudah parkir di depan. Lihat itu, mobil ban dan polisi. Mereka sudah didatangi penyita. Dari balik pagar, terlihat Burina yang biasanya selalu tampil sempurna sekarang berdiri di teras dengan rambut acak-acakan, mengenakan daster lusuh. Tangannya menggenggam setumpuk dokumen sambil berteriak pada petugas ban yang sedang menempel surat peringatan di pintu. Ini salah kalian. Kalian tidak bisa menyita rumah ini. Suamiku dulu yang membayarnya. Teriaknya histeris. Seorang petugas muda mencoba menenangkannya. Ibu, berdasarkan dokumen, rumah ini sudah dijadikan jaminan untuk 3 pinjaman yang macet. Nilainya tidak cukup untuk menutup. Dasar anak kurang ajar. Burina menyela, wajahnya merah padam. Tunggu saja anakku pulang. Dia punya banyak koneksi penting. Ronald mengeluarkan kamera dan mulai merekam adegan itu. Menurut informasi saya, bisiknya, Haikal sekarang sedang diperiksa di kepolisian terkait kasus penggelapan dana proyek. Ibunya tampaknya belum tahu. Aku mengamati adegan itu dengan perasaan aneh. Seharusnya aku merasa puas melihat mereka menderita, tapi yang kurasakan justru hampa. Tiba-tiba, pintu samping terbuka dan seorang wanita paruh baya keluar dengan tergesa-gesa membawa koper kecil. Bu Siti, pembantu mereka selama 15 tahun. Ronald sambil memeriksa catatannya. Menurut tetangga, dia belum dibayar gajinya selama 4 bulan. Aku segera menghampiri wanita itu. Bu Siti? Dia terkejut, lalu wajahnya berkerut ketika mengenaliku. Nyonya Dinda, maafkan saya Nyonya. Saya tidak tahu. Tidak perlu minta maaf, potongku sambil merogoh dompet. Ini untuk gaji yang belum dibayar. Aku menyelipkan beberapa lembar uang ke tangannya. Mata Bu Siti berkaca-kaca. Terima kasih Nyonya. Tapi, lebih baik Nyonya pergi dari sini. Nyonya Siti sedang tidak waras. Kemarin dia memecahkan semua foto keluarga setelah tahu rumah ini akan disita. Dari dalam rumah, teriakan Burina semakin menjadi-jadi. Ini semua salah perempuan itu. Dinda. Dia yang menghancurkan keluarga kami.
Dia dan ayahnya yang sombong. Bu Siti menarik napas dalam. Nyonya menyuruh semua tetangga untuk tidak menerima Nyonya Dinda kalau datang. Bilang Nyonya Dinda pembawa sial. Aku tersenyum pahit. Klasik. Ketika segala kesalahan mereka berbalik menghantam, aku yang dijadikan kambing hitam. Tidak apa, Bu. Saya hanya ingin memastikan Ibu baik-baik saja. Sebelum pergi, Bu Siti memegang tanganku erat. Ada satu hal. Sebelum Tuan Haikal ditangkap, dia menyimpan kotak besi di kamar mandi utama. Katanya berisi jaminan untuk melawan keluarga Nyonya. Ronald dan aku saling pandang. Ini informasi penting. 2 jam kemudian, di kantor ayah, kami mengumpulkan tim hukum untuk membahas temuan terbaru. Kotak itu berisi dokumen-dokumen palsu, jelas pengacara ayah, Bapak Hendra. Surat-surat yang dibuat Haikal seolah-olah ada perjanjian bisnis terselubung antara dia dan Tuan Haris. Jelas ini persiapan untuk pemerasan. Ayah menggeleng tak percaya. Dia benar-benar berpikir bisa mengalahkan Wijaya Group dengan dokumen palsu. Orang putus asa bisa melakukan apa saja, jawab Bapak Hendra serius. Tapi untungnya kita sudah dapatkan bukti-bukti asli kejahatannya. Kasus penggelapan dana proyek sudah pasti. Ditambah dengan upaya pemerasan ini, dia bisa menghabiskan 10 tahun di penjara. Aku memandang dokumen-dokumen itu, foto-foto transaksi mencurigakan, laporan keuangan yang dimanipulasi, bahkan catatan pengintaian Haikal terhadap ayahku. Ayah, suaraku gemetar. Apa kita akan melanjutkan tuntutan? Ruang menjadi hening. Semua mata tertuju padaku. Ayah mendekat, memegang bahuku. Ini keputusanmu, Nak. Kaulah yang paling menderita. Aku menatap foto Haikal yang tersenyum angkuh di salah satu dokumen. Lalu foto Burina yang sedang menghinaku di depan tetangga. Dan terakhir, foto rumah mereka yang sekarang akan menjadi milik Ban. Biarkan hukum yang bekerja, akhirnya kukatakan. Tapi untuk Ibu Haikal, meski semua perlakuan buruknya padaku, aku tidak ingin dia kehilangan tempat tinggal sama sekali. Ayah mengerutkan kening. Kau ingin menolong mereka setelah semua ini? Aku menggeleng. Bukan menolong. Tapi, ada satu rumah kecil di belakang rumah utama yang biasa dipakai Bu Siti. Menurut data, itu tidak termasuk dalam jaminan Ban. Biarkan mereka tinggal di sana. Itu terlalu baik, Dinda, protes salah satu pengacara. Tidak, jawabku tegas. Ini bukan kebaikan. Ini hukuman yang lebih berat, memaksa mereka hidup dalam kehinaan di rumah pembantu, menyaksikan setiap hari bagaimana orang-orang yang pernah mereka hinakan sekarang sukses. Itu lebih menyakitkan daripada sekadar kehilangan segalanya. Ruang kembali hening. Ayah memandangiku dengan bangga. Baik, akhirnya dia setuju. Tapi dengan satu syarat, Haikal harus mengakui semua kejahatannya secara terbuka. Agar tidak ada lagi yang bisa disalahkannya kecuali dirinya sendiri. Malam itu, ketika aku bersiap tidur, telepon Ronald berdering. Haikal sudah mengaku, kabarnya singkat. Dia menangis di depan penyidik, memohon keringanan hukuman. Aku mematikan lampu, membiarkan kegelapan menyelimuti kamar. Di luar, bulan purnama bersinar terang, seperti pertanda bahwa akhirnya, setelah sekian lama, kebenaran telah menang. Tapi satu hal yang mereka tidak tahu. Ini baru babak pertama dari kejatuhan mereka. Dan aku sudah bukan lagi Dinda yang lemah yang bisa mereka injak-injak. 6 bulan telah berlalu sejak kejatuhan keluarga Haikal. Musim hujan telah berganti dengan musim kemarau yang terik, tapi udara di dalam kantor pusat Wijaya Group tetap sejuk dengan pendingin ruangan yang nyaris tanpa suara. Jari-jariku menari lincah di atas keyboard, menyelesaikan laporan keuangan triwulan untuk divisi baru yang kukelola, Wijaya Foundation, yayasan sosial yang khusus menangani korban kekerasan dalam rumah tangga. Nona Dinda, suara Bu Tari memecah konsentrasiku. Ada tamu di ruang meeting 3. Mengaku direktur dari Surya Kencana Group. Membawa proposal kerjasama untuk yayasan kita. Aku mengerutkan kening. Surya Kencana? Kenapa tidak lewat jalur resmi? Katanya sudah berkali-kali mengirim email tapi belum dapat respons. Dia ingin bertemu langsung. Aku menghela napas.
Biasanya ayah yang menangani urusan seperti ini, tapi sejak seminggu lalu dia sedang melakukan kunjungan kerja ke Eropa. Baik, siapkan dokumen yayasan kita. Aku akan temui dia. Dengan langkah pasti, aku berjalan menyusuri koridor panjang yang dindingnya dipenuhi penghargaan perusahaan. Tiba-tiba, bayangan masa lalu melintas. Dulu aku adalah perempuan yang gemetaran setiap kali harus bertemu orang baru, takut salah bicara, takut dipermalukan. Tapi sekarang, setelah melewati segala penderitaan dan bangkit kembali, ada keyakinan baru dalam setiap langkahku. Pintu ruang meeting terbuka. Di dalam, seorang pria tinggi dengan setelan jas abu-abu sedang berdiri memandang keluar jendela. Begitu mendengar suara pintu, dia berbalik. Dan untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, jantungku berdegup kencang karena alasan yang tidak berkaitan dengan trauma. Reza Surya, perkenalannya sambil melangkah mendekat dengan senyum hangat. Tangannya yang besar dan hangat menggenggam tanganku dengan lembut. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Ibu Dinda. Aku tersipu. Saya pikir Direktur Surya Kencana itu ayah saya, sambungnya cepat. Tapi sejak setahun lalu saya yang menjalankan operasional harian. Matanya yang coklat tua memancarkan kecerdasan dan kehangatan. Dan saya sangat mengagumi kerja Wijaya Foundation membantu perempuan-perempuan korban KDRT. Itu yang mendorong saya datang langsung. Selama 2 jam berikutnya, kami berdiskusi tentang proposal kerjasamanya. Program pelatihan kerja untuk para korban KDRT yang akan didanai penuh oleh Surya Kencana. Suaranya yang dalam dan penuh semangat membuatku lupa waktu. Cara pikirnya yang visioner tapi tetap humanis sungguh mengesankan. Jadi, bagaimana menurut Ibu? Tanyanya di akhir presentasi. Aku tersenyum. Proposalnya sangat bagus. Tapi saya penasaran, kenapa Bapak tertarik dengan isu ini? Wajahnya yang biasanya cerah tiba-tiba berubah muram. Adik saya, jawabnya pelan. Dia korban KDRT. Suaminya, mirip dengan cerita yang pernah saya baca tentang mantan suami Ibu. Dadaiku terasa sesak. Dia, bagaimana sekarang? Tidak selamanya berakhir bahagia seperti Ibu, bisiknya, matanya berkaca-kaca. Dia sudah tidak ada setahun yang lalu. Tanpa kusadari, tanganku meraih tangannya. Maafkan saya. Dia mengangguk, lalu tersenyum kecil. Itu sebabnya saya ingin membantu orang lain yang mengalami nasib serupa. Agar penderitaan adik saya tidak sia-sia. Pertemuan itu berlanjut ke makan malam di restoran kecil dekat kantor. Kami berbicara tentang banyak hal, dari visi bisnis hingga buku-buku favorit. Reza ternyata seorang kutu buku seperti diriku. Dia bahkan mengutip puisi Rumi dengan fasih ketika kami membahas tentang makna penderitaan. Jadi, tanyanya sambil menyeruput anggur, apa rencana Ibu ke depan? Selain mengurus yayasan tentunya. Aku memandang keluar jendela, ke arah langit Jakarta yang mulai dihiasi bintang-bintang. Saya ingin menulis buku. Tentang perempuan yang menemukan kekuatannya setelah terjatuh. Matanya berbinar. Judulnya? Mungkin. Dari reruntuhan, kami bangkit, jawabku. Sempurna, pujinya. Dan bab pertamanya bisa diambil dari kisah Ibu sendiri. Aku tersenyum. Dulu, membicarakan masa laluku adalah hal yang menyakitkan. Tapi malam ini, dengan Reza yang mendengarkan dengan penuh empati, rasanya seperti membuka luka lama yang sudah sembuh, masih ada bekasnya, tapi tidak lagi sakit. Ketika kami berjalan ke parkiran, tanpa sengaja tangannya menyentuh lenganku. Percikan listrik kecil mengalir di kulitku. Boleh saya menghubungi Ibu lagi? Tanyanya polos. Untuk membahas detail proyek tentu saja. Aku tahu ini bukan sekadar urusan bisnis. Dan untuk pertama kalinya sejak berpisah dengan Haikal, aku merasa siap membuka hati lagi. Tentu saja, jawabku. Saya tunggu telepon Bapak. Mobilnya meluncur pergi, meninggalkan aku berdiri di bawah cahaya bulan dengan senyum yang tidak bisa kupendam. Tiba-tiba, teleponku berdering. Nak, bagaimana harimu? Suara ayah dari seberang sana. Sangat baik, ayah, jawabku, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dalam suaraku. Aku bertemu seseorang hari ini. Diam sejenak di seberang. Lalu ayah tertawa, suara tawa lepas yang jarang kudengar sejak Ibu meninggal. Ceritakan semuanya pada ayah saat pulang ya.
Dan Dinda, suaranya berubah lembut. Ayah sangat bahagia untukmu. Aku menutup telepon dengan hati berbunga-bunga. Langit malam terasa lebih cerah, udara lebih segar. Seperti hidup memberitahuku bahwa ini adalah babak baru yang penuh harapan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tidak bisa menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Matahari pagi menyinari meja kerjaku di Wijaya Foundation ketika secangkir latte dan setangkai bunga matahari segar tiba-tiba diletakkan di hadapanku. Aku mengangkat kepala dan bertemu dengan senyum Reza yang bersinar seperti mentari itu sendiri. Untuk wanita terkuat yang aku kenal, ujarnya sambil duduk di seberangku dengan santai. Sudah 2 bulan sejak pertemuan pertama kami, dan proyek kerjasama yayasan berkembang lebih baik dari yang kami bayangkan. Aku menyentuh kelopak bunga yang halus, tersipu. Kau tidak perlu membawakanku bunga setiap kali berkunjung, Reza. Tapi aku suka melihatmu tersipu seperti ini, jawabnya sambil matanya berbinar nakal. Percakapan kami terhenti ketika teleponku bergetar. Nomor tak dikenal. Dengan enggan, kuangkat. Dinda Wijaya? Suara perempuan resmi di seberang sana. Ini dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Ada narapidana atas nama Haikal Aditya Putra yang memohon pertemuan mendesak dengan Anda. Jari-jariku tiba-tiba dingin. Reza segera menyadari perubahan ekspresiku dan mengerutkan kening. Apa alasannya? Tanyaku, berusaha menjaga suara tetap stabil. Dia mengaku memiliki informasi penting tentang rencana pembunuhan terhadap Anda. Dunia sekelilingku seakan berhenti berputar. Reza segera meraih tanganku yang mulai gemetar. Tidak usah ditemui, bisiknya tegas. Ini pasti triknya. Tapi sesuatu dalam suara petugas itu membuatku ragu. Kapan bisa saya datang? Besok jam 10 pagi. Begitu telepon ditutup, Reza langsung beranjak dari kursinya dan berlutut di sampingku. Dinda, kau tidak harus melakukan ini. Aku bisa minta ayahku menyelidiki kebenaran ancaman ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Bau bunga matahari yang segar bercampur dengan aroma kopi dan parfum Reza yang lembut. Aku harus memastikan sendiri, Reza. Jika benar ada ancaman, aku tidak bisa mengabaikannya. Matanya yang biasanya penuh cahaya sekarang gelap oleh kekhawatiran. Kalau begitu aku ikut. Penjara Cipinang ternyata lebih besar dan lebih menyeramkan dari yang kubayangkan. Bau disinfektan yang menyengat bercampur dengan aroma keringat dan ketakutan. Setiap langkah kami diikuti oleh sorotan mata para napi di balik jeruji. Reza tidak pernah melepaskan genggamanku, bahkan ketika petugas memeriksa kami dengan ketat sebelum masuk ke ruang visum. Hanya 5 menit, peringat petugas berjaga. Dan tidak boleh sentuh fisik. Ketika pintu terbuka, sosok Haikal yang dulu gagah sekarang duduk di seberang meja dengan seragam narapidana oranye. Rambutnya yang dulu selalu rapi sekarang acak-acakan, wajahnya pucat dan lebih tua dari usianya. Tapi yang paling mengganggu adalah matanya, masih sama liciknya dulu. Dinda, desisnya, tangannya ingin meraihku tapi dihentikan oleh rantai yang memborgolnya ke meja. Kau tetap cantik seperti dulu. Aku menahan mual. Apa informasi penting yang kau maksud, Haikal? Dia melirik ke arah Reza. Siapa dia? Pacarmu yang baru? Reza menggeram. Langsung ke intinya. Haikal tertawa sinis. Baiklah. Begini, Dinda. Di luar ada orang yang ingin membunuhmu. Tapi aku tahu identitasnya. Lalu? Potongku dingin. Aku akan memberitahunya, dengan syarat kau membantuku keluar dari sini. Matanya berbinar licik. Aku tahu ayahmu bisa mempengaruhi hakim banding. Reza langsung berdiri. Percakapan selesai. Ini jelas pemerasan. Tapi Haikal tiba-tiba berteriak. Dia anggota sindikat narkoba. Aku kenal dari penjara ini. Dia dendam karena yayasanmu menutup laboratorium mereka. Aku terpaku. Program rehabilitasi yayasan memang baru-baru ini menggerebek sebuah laboratorium narkoba terselubung. Namanya? Tanyaku. Haikal tersenyum, senyum yang dulu sering membuatku percaya pada kebohongannya. Bebaskan aku dulu. Reza menarik lenganku. Dinda, ayo pergi. Ini permainannya. Tapi sebelum kami keluar, Haikal berteriak lagi.
Kau akan mati seperti ibumu, Dinda. Kanker itu bukan kebetulan. Pintu tertutup keras, memotong ucapannya. Tapi kata-kata terakhirnya menggantung di udara seperti racun. Ibuku meninggal karena kanker. Selama ini aku selalu menerimanya sebagai takdir. Tapi apa mungkin? Di mobil, Reza memelukku erat sementara tubuhku gemetar tak terkendali. Dia berbohong, Dinda. Itu hanya taktik untuk mengganggumu. Tapi sesuatu dalam naluriku berkata lain. Aku harus menceritakan ini pada ayah. Malam itu, di ruang kerja ayah, kami mengumpulkan semua dokumen tentang kematian ibu. Ayah yang biasanya tegar sekarang gemetar memegang laporan autopsi. Dokter bilang itu kanker agresif, bisiknya. Tapi, waktu itu aku terlalu hancur untuk mempertanyakannya. Reza yang duduk di sampingku tiba-tiba menunjuk sesuatu di laporan. Ini, nilai toksikologinya tinggi sekali. Tidak wajar untuk kanker biasa. Ayah dan aku saling pandang. Sebuah kemungkinan mengerikan mulai terbentuk. Siapa yang punya akses ke ibu waktu itu? Tanyaku pelan. Wajah ayah berubah pucat. Keluarga Besuki. Besuki Group, perusahaan saingan utama Wijaya Group dulu. Dan aku teringat satu fakta mengejutkan, Bu Rina ternyata adalah adik kandung pemilik Besuki Group. Hubungan yang sengaja mereka sembunyikan selama ini. Kau pikir? Ayah tidak menjawab. Tapi matanya yang penuh amarah berbicara lebih keras dari kata-kata. Telepon Reza tiba-tiba berdering. Wajahnya langsung berubah serius. Apa? Kapan? Begitu menutup telepon, dia menarik napas dalam. Haikal baru saja dibacok di penjara. Dia kritis tapi sempat berbisik sesuatu pada petugas sebelum pingsan. Apa? Tanyaku serempak dengan ayah. Hati-hati dengan Dokter Tirtawinata. Aku menjerit kecil. Dokter Tirtawinata, dokter pribadi keluarga yang merawat ibu sampai akhir hayatnya. Ruangan terasa berputar. Semua mulai masuk akal. Haikal mungkin memang berniat memerasku tadi, tapi tanpa sengaja dia membongkar konspirasi yang jauh lebih besar. Ayah segera mengambil teleponnya. Aku akan mengumpulkan tim investigasi khusus. Matanya berapi-api. Jika benar ada yang meracuni istriku. Reza memegang pundakku yang gemetar. Kita akan menemukan kebenarannya, Dinda. Bersama-sama. Di luar jendela, petir menggelegar memecah kesunyian malam, pertanda badai kebenaran yang akan segera datang. Dan kali ini, aku tidak akan lari dari pertarungan. Hujan deras menghantam kaca jendela mobil ketika kami melaju menuju rumah sakit milik keluarga di kawasan Menteng. Dokter Tirtawinata, menurut informasi terakhir tim keamanan ayah, sedang bertugas di ruang gawat darurat malam ini. Aku duduk di kursi belakang dengan kedua tangan erat menggenggam laporan medis ibuku yang sudah kusimpan selama 10 tahun terakhir. Setiap halamannya kini terasa seperti bukti dari sebuah kejahatan sempurna. Tim kita sudah mengamankan semua catatan laboratorium dari masa perawatan ibumu. Ayah menjelaskan sambil menatap layar tabletnya. Wajahnya di bawah cahaya biru perangkat itu tampak 10 tahun lebih tua. Ada keanehan dalam kadar beberapa zat kimia dalam darahnya yang tidak pernah dijelaskan kepada kita. Reza yang duduk di sampingku meremas jari-jariku yang dingin. Kita harus tenang. Jika dokter ini benar terlibat, dia pasti sudah punya cerita yang disiapkan. Mobil berbelok masuk ke area parkir rumah sakit. Melalui tirai hujan, aku bisa melihat beberapa anggota tim keamanan ayah sudah bersiap di pintu masuk. Mereka mengenakan pakaian sipil, tapi postur tubuhnya yang tegap dan tatapan waspada langsung mencolok. Dia sedang menangani pasien jantung di ruang ICU, lapor salah satu anggota tim. Kita bisa menunggu di ruang kerjanya. Ruang kerja Dokter Tirtawinata lebih mirip perpustakaan kuno daripada kantor dokter. Rak-rak buku dari lantai sampai langit-langit dipenuhi jurnal kedokteran dan teks-teks medis kuno. Di atas meja kerjanya, sebuah foto dalam bingkai perak menarik perhatianku. Gambar dirinya berdiri bersama almarhum pemilik Besuki Group di sebuah acara amal. Bukti pertama, bisik Reza sambil memotret foto itu diam-diam dengan ponselnya. Aku membuka laporan medis ibuku ke halaman yang sudah kutandai. Lihat ini.
Selama 3 bulan terakhir, ibu menerima suntikan vitamin khusus dari Dr. Tirtawinata setiap minggu. Tapi tidak ada penjelasan komposisinya. Ayah mengangguk pelan, matanya menyapu ruangan seperti predator yang mengendus mangsa. Dan kau ingat bagaimana kondisi ibumu tiba-tiba memburuk setelah suntikan-suntikan itu dimulai. Kenangan pahit itu kembali mengalir. Ibu yang semangatnya selalu tinggi tiba-tiba lemas, rambutnya rontok lebih cepat dari yang seharusnya, dan lukanya tidak kunjung sembuh meski sudah diobati. Saat itu kami mengira itu efek samping kemoterapi. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Dr. Tirtawinata berdiri di ambang pintu dengan wajah terkejut. Kemeja putihnya kusut, lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan kelelahan. "Haris? Dinda?" Suaranya serak. "Apa yang?" Matanya langsung menangkap dokumen di tanganku. Sekejap saja, tapi aku melihat sesuatu yang melintas di balik tatapannya, ketakutan. "Kita perlu berbicara, Tirtawinata," suara ayah menggelegar, penuh otoritas. "Tentang penyebab sebenarnya kematian istriku." Dokter itu menelan ludah, lalu dengan cepat menutup pintu. "Saya tidak tahu apa yang Anda maksud. Istri Anda meninggal karena kanker stadium 4. Semua laporan medis." "Bohong!" teriakku, tidak lagi bisa menahan amarah. "Kami punya bukti kadar arsenik dalam darah ibu jauh di atas normal. Dan semua suntikan vitamin itu tidak pernah dicatat komposisinya." Dr. Tirtawinata tersandung mundur hingga punggungnya menempel di rak buku. Saya hanya mengikuti perintah. Mereka mengancam keluarga saya." Ruangan terasa berputar. Pengakuannya yang tiba-tiba membuat lututku lemas. Reza segera memelukku, tapi aku meronta untuk mendekati dokter itu. "Siapa? Siapa yang memerintahkanmu membunuh ibuku?" Air mata mengalir di wajah dokter tua itu. Besuki, dia ingin menguasai proyek farmasi pemerintah. Tapi Haris selalu menang dalam setiap tender. Mereka pikir, dengan istri Haris meninggal, konsentrasinya akan buyar. Ayah berdiri seperti patung, wajahnya tidak terbaca. Tapi aku bisa melihat tangannya yang menggenggam laporan medis sampai kertasnya penyet. "Dan Burina? Dia terlibat?" tanyaku, ingatanku melayang pada mertuaku yang keji. Dr. Tirtawinata mengangguk pelan. "Dialah yang mengatur pertemuan rahasia. Dia bilang ini balas dendam karena Haris pernah menghancurkan tunangannya dulu." Ayah terkesiap. "Apa? Aku tidak pernah." Tahun 1989. Laki-laki bernama Adrian. Kau libas bisnis keluarganya sampai bangkrut dalam sebuah tender. Wajah ayah berubah pucat. Itu bisnis. Adrian curang dalam tender. Aku hanya memastikan keadilan." Reza tiba-tiba menarik napas dalam. "Haikal, dia tahu semua ini. Tapi dia tidak tahu kalau kau adalah wajah di balik Wijaya Foundation. Tapi ia lebih tidak tahu kalau Dinda adalah anakmu." Dunia sekelilingku seperti meledak. Kematian ibuku, bagian dari skenario jahat. "Kami akan ke polisi," ayah bergemuruh, wajahnya sekarang merah padam oleh amarah. "Kau akan menjadi saksi kunci, Tirtawinata. Atau kau akan kutuntut sebagai pelaku utama." Dokter itu jatuh berlutut, tangannya meraih ujung jas ayah. "Haris, mereka akan bunuh istri dan anakku. Mereka punya jaringan di mana-mana." Reza tiba-tiba mengangkat teleponnya. "Paman saya kepala Bareskrim. Saya bisa minta perlindungan khusus untuk keluarga Anda. Tapi dengan syarat, Anda harus bersaksi lengkap." Di luar, sirene polisi meraung-raung semakin dekat. Ternyata ayah sudah mengatur penyergapan sejak awal. Dr. Tirtawinata menatap kami semua dengan mata penuh penyesalan. Saya akan bersaksi. Tapi ada satu hal lagi yang harus kalian tahu." Dia berdiri gemetar, membuka brankas kecil di belakang lukisan. Dari dalamnya dia mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan bening. "Ini sisa racun yang sama yang saya gunakan pada istri Haris. Dan Burina meminta saya menyiapkannya lagi bulan lalu." Darahku membeku. "Untuk siapa?" Matanya yang penuh air mata menatapku langsung. "Untukmu, Dinda." Dia bilang, "Dendam belum selesai sampai kamu menyusul ibumu." Reza menarikku ke pelukannya, tapi aku sudah tidak bisa menangis lagi.
Yang tersisa hanya tekad baja dalam hatiku. Sekarang giliran mereka yang merasakan kehancuran, bisikku, suaraku lebih dingin dari hujan di luar. Ayah memandangiku dengan bangga dan sedih sekaligus. Kita akan menghancurkan mereka, Nak. Dengan cara yang benar, melalui hukum. Tapi dalam hatiku, aku tahu, ini bukan lagi sekadar tentang hukum. Ini tentang keadilan. Dan kadang, keadilan harus datang dengan caranya sendiri. Bulan purnama menggantung sempurna di atas langit Nusa Dua, memantulkan kilau keemasan di permukaan laut yang tenang. Aku berdiri di balik pintu kaca paviliun pernikahan, menatap pantulan diriku di cermin besar yang dihiasi rangkaian bunga melati dan gardenia. Gaun pengantin rancangan desainer Italia itu melekat sempurna di tubuhku, dengan detail renda tangan yang membutuhkan 500 jam pengerjaan dan train sepanjang 3 meter yang dihiasi mutiara asli. Nyonya Dinda, cantik sekali, desis Butari yang berdiri di belakangku, matanya berkaca-kaca sambil menata kembali veil yang menutupi wajahku. Tanganku gemetar menyentuh kalung mutiara peninggalan ibu, satu-satunya benda yang kubawa dari rumah Haikal dulu. Aku berharap ibu bisa melihatku hari ini, bisikku, menahan air mata yang mengancam merusak riasan wajah. Butari mengelus pundakku. Beliau pasti melihat, Nak. Dari surga. Pintu paviliun diketuk perlahan. Ayah masuk dengan setelan jas putih yang membuatnya terlihat lebih muda. Matanya langsung berkaca-kaca melihatku. Putriku, suaranya bergetar. Kau seperti bidadari. Aku tersenyum, mengangguk pelan. Siap, Ayah. Dia mengulurkan tangan, dan aku menggenggamnya erat. Ayah janji, tidak akan ada yang mengganggu kebahagiaanmu hari ini. Tim keamanan sudah mengamankan seluruh area. Keluarga Besuki dan Haikal tidak akan bisa mendekat. Nama itu membuat dadaku sesak sebentar. Sudah 6 bulan sejak pengakuan Dr. Tirtawinata mengungkap konspirasi mereka. Kasusnya masih bergulir di pengadilan, tapi malam ini, malam pernikahanku dengan Reza, aku ingin melupakan semua itu, meski hanya untuk beberapa jam. Lagu Canon in D mengalun lembut ketika ayah membimbingku menyusuri lorong bunga menuju altar di tepi pantai. Ratusan tamu undangan berdiri, tapi mataku hanya tertuju pada satu sosok, Reza, yang berdiri gagah di bawah hiasan bunga dengan setelan jas putih serasi denganku. Wajahnya, yang biasanya selalu percaya diri, sekarang terlihat begitu emosional. Matanya yang coklat tua berbinar-binar ketika melihatku mendekat, bibirnya bergetar membentuk senyum yang penuh cinta. Kami mengumpulkan hari ini. Suara pastor memulai upacara, tapi aku hampir tidak mendengarnya. Seluruh keberadaanku terfokus pada pria di hadapanku ini, pria yang mengajariku mencintai lagi, mempercayai lagi, setelah semua luka yang kualami. Ketika tiba saatnya mengucapkan janji, Reza menggenggam tanganku erat. Dinda, suaranya dalam dan jelas, terdengar oleh semua yang hadir. Aku tidak akan menjanjikan kehidupan tanpa badai, tapi aku berjanji akan selalu menjadi pelabuhanmu. Tidak akan ada rahasia di antara kita, tidak akan ada pengkhianatan. Hanya cinta dan kejujuran sampai maut memisahkan. Air mata akhirnya mengalir di pipiku. Janjinya begitu kontras dengan pernikahanku dulu, ketika Haikal hanya mengucapkan kata-kata klise tanpa makna. Dan aku, suaraku bergetar tapi tegas, berjanji untuk mencintaimu dengan sepenuh hati, tanpa rasa takut dari masa lalu. Aku akan menjadi istri yang membanggakanmu, partner yang mendukungmu, dan sahabat yang selalu ada di setiap langkah perjalanan kita. Ketika pastor menyatakan kami sah sebagai suami istri, Reza menunduk dan menciumku dengan lembut. Sorak-sorai tamu undangan bergema, diiringi tepuk tangan meriah dan letusan kembang api yang menerangi langit malam. Tapi di tengah kebahagiaan itu, instingku tiba-tiba berdesir. Aku memandang sekeliling, ada sesuatu yang tidak beres. Di antara kerumunan staf dan tamu, seorang pelayan berpakaian hitam terlihat menyelinap keluar dari area resepsi. Posturnya terlalu familiar. Haikal, bisikku tanpa sadar. Apakah benar dia? Kudengar ia baru saja keluar dari penjara 2 minggu lalu. Reza langsung menangkap perubahan ekspresiku. Apa yang terjadi? Aku menggeleng, memaksakan senyum. Tidak apa. Hanya bayangan masa lalu.
Tapi ayah yang berdiri di samping Reza sudah menangkap bisikanku. Dengan gerakan halus, dia memberi kode pada 2 orang bodyguard yang langsung menyusul pelayan tadi. "Nikmatilah malammu, nak," ayah berbisik sambil mengecup keningku. Ayah yang akan mengurus segalanya. Resepsi berlangsung sempurna. Kami menari di bawah hiasan lampu-lampu kecil, menyantap hidangan istimewa dari koki bintang 3, dan tertawa bersama teman-teman terdekat. Tapi di tengah kemeriahan itu, pikiranku masih tertuju pada sosok yang tadi. Ketika kami sedang berfoto bersama di dermaga kecil, Reza tiba-tiba menarikku ke samping. "Dinda, ada yang ingin kubicarakan," suaranya serius. Dia mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan pesan dari tim keamanan ayah. Terdeteksi upaya penyusupan. 1 orang ditangkap di area dapur. Membawa paket mencurigakan. Mengaku diupah oleh keluarga Besuki. Darahku berdesir. Apa isi paketnya? Reza menghela napas. "Racun. Sama seperti yang digunakan pada ibumu." Dunia seakan berhenti berputar. Mereka benar-benar tidak akan berhenti. Bahkan di hari bahagiaku ini, dendam mereka masih membara. Reza memelukku erat. "Kita akan baik-baik saja. Ayahmu sudah memperketat keamanan. Dan mulai besok, kita akan tinggal di rumah baru dengan sistem keamanan terbaik." Aku memandang wajahnya yang tegas, wajah seorang pria yang siap melindungiku sampai titik darah penghabisan. Berbeda dengan Haikal yang justru menjualku untuk kepentingannya sendiri. "Aku tidak takut," bisikku, dan aku menyadari itu benar. "Selama kita bersama, tidak ada yang bisa menyakitiku lagi." Dia mengecup bibirku dengan lembut. "Aku cinta kamu, Nyonya Surya." Gelombang air laut menyapu dermaga kecil di bawah kaki kami, membawa serta sisa-sisa ketakutan dan trauma masa laluku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, kasus pengadilan, balas dendam keluarga Besuki, atau ancaman lain yang mengintai. Tapi satu hal yang pasti, aku sudah menemukan cinta sejati yang pantas diperjuangkan. Dan kali ini, aku siap berperang untuk mempertahankannya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipadati wartawan ketika vonis akhirnya dibacakan. Aku duduk di barisan depan, tangan menggenggam erat tangan Reza, sementara di seberang ruangan, Haikal terbungkuk dalam setelan narapidana lusuh, wajahnya yang dulu tampan sekarang keriput dan pucat. Terhadap terdakwa Haikal Aditya Putra, berdasarkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Suara hakim bergema di ruangan yang sunyi. Aku mencuri pandang ke samping, di mana Burina duduk dengan wajah hancur, dikelilingi oleh keluarga Besuki yang wajahnya masam. Dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Sorak-sorai pecah dari pihak kami. Haikal terhuyung seperti ditampar, sementara Burina menjerit histeris sebelum pingsan di kursinya. Tapi aku tidak merasakan kepuasan, hanya kehampaan yang aneh. Reza memeluk bahuku. "Ini sudah berakhir, sayang." Aku menggeleng pelan. "Belum. Masih ada keluarga Besuki." 3 hari setelah vonis Haikal, gempar mengguncang dunia bisnis Jakarta. Besuki Group, konglomerasi yang dulu begitu perkasa, kolaps dalam semalam. Sahamnya anjlok setelah investigasi kami membuktikan mereka melakukan penggelapan pajak dan pencucian uang selama bertahun-tahun. Aku menyaksikan dari layar televisi di kantor Wijaya Foundation ketika polisi menggiring Paman Burina, pemimpin Besuki Group, ke dalam mobil tahanan. Wajahnya yang dulu angkuh sekarang tampak 10 tahun lebih tua. "Karma," bisik Rania, asistenku sambil menyodorkan segelas teh hangat. Tapi yang paling mengejutkan datang keesokan harinya. Sebuah panggilan dari penjara menyatakan Burina mencoba bunuh diri di rumah kontrakannya yang kecil. Rumah yang dulu kami biarkan tidak disita sebagai belas kasihan. Dia selamat, lapor Reza setelah berbicara dengan sumber di rumah sakit. Tapi harus menjalani perawatan psikiatri jangka panjang. Aku memandang foto keluarga kami yang tergantung di dinding, aku, Reza, dan ayah tersenyum bahagia di hari pernikahanku. "Ibu pasti lega melihat ini dari surga," bisikku. Reza mendekat, mengecup keningku. "Sekarang saatnya kita melangkah maju. Untuk masa depan." Tanganku tanpa sadar meraih perutku yang masih rata. Sebuah rahasia kecil yang bahkan belum kubicarakan pada Reza, 2 garis merah pada test pack kemarin pagi.
Sebuah kehidupan baru akan dimulai. Dan kali ini, penuh dengan cinta dan cahaya. Matahari pagi menyapu lembut taman belakang rumah kami yang luas di kawasan Pondok Indah. Aku duduk di gazebo putih, menikmati teh chamomile hangat sambil memandangi dedaunan yang bergoyang di tiup angin. Perutku yang kini sudah membesar 8 bulan terasa berat, tapi hati ini dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. "Nyonya, ini smoothie khusus untuk ibu hamil," ujar Mbak Lilis, asisten rumah tangga kami yang setia, meletakkan segelas minuman hijau di hadapanku. "Terima kasih Lis," jawabku sambil menyeruput perlahan. Rasanya segar, campuran alpukat, bayam, dan buah naga yang dibuat khusus oleh ahli gizi kami. Dari kejauhan, Reza terlihat sedang berbincang dengan 2 orang berpakaian resmi di teras rumah. Wajahnya yang biasanya riang tampak serius. Aku tahu pasti itu tentang kasus terakhir keluarga Besuki yang masih tersisa di pengadilan. Setelah Haikal divonis dan Besuki Group runtuh, kami pikir semua akan berakhir. Tapi ternyata, jaringan mereka lebih dalam dari yang kami duga. Masih ada beberapa laba-laba kecil yang berusaha melawan, meski sudah tidak berkaki. "Dinda, sayang," Reza menghampiri dengan senyum yang berhasil menutupi kelelahannya. Tangannya yang hangat menyentuh perutku dengan lembut. "Si kecil aktif hari ini?" Aku meletakkan tanganku di atas tangannya. "Sangat. Sepertinya calon pesepak bola seperti ayahnya." Dia tertawa, suaranya yang dalam mengisi udara pagi yang segar. "Aku sudah bicara dengan tim pengacara. Sidang terakhir akan digelar minggu depan. Mereka yakin semua anggota keluarga Besuki yang terlibat akan mendapatkan hukuman maksimal." Mataku tertuju pada koran di meja. Foto Burina yang kurus dan tak berdaya di rumah sakit jiwa menghiasi halaman depan. "Aku tidak bisa membayangkan bagaimana Haikal menerima semua ini," gumamku. Reza menghela napas. Menurut penjaga LP Cipinang, dia menjadi sangat tertutup sejak mendengar kabar ibunya. Menolak semua kunjungan dan hampir tidak bicara. Sebuah bayangan melintas di pikiranku. Haikal yang dulu gagah, sekarang hancur di balik jeruji besi. Seharusnya aku merasa puas, tapi yang kurasakan justru iba. "Mas, apa kita terlalu kejam?" Dia memelukku perlahan, mengecup ubun-ubunku. "Ini bukan tentang kekejaman, sayang. Ini tentang keadilan. Mereka yang merencanakan pembunuhan ibumu, yang mencoba meracunimu, harus bertanggung jawab." Perutku tiba-tiba mengencang. Aku mengerang pelan. "Kontraksi?" Reza langsung siaga, tangannya meraih ponsel. Aku menggeleng sambil tersenyum. "Hanya Braston Hicks. Dokter bilang ini normal di trimester akhir." Tapi Reza tetap tidak tenang. "Aku akan telepon dokter kandunganmu untuk memastikan." Sementara Reza sibuk menelepon, mataku tertuju pada surat kabar lagi. Di sudut halaman, ada berita kecil tentang program rehabilitasi narapidana yang dijalankan Wijaya Foundation, program yang kurencanakan khusus untuk mantan karyawan Besuki Group yang tidak terlibat kejahatan. Mungkin inilah cara terbaik untuk memutus lingkaran kebencian, dengan memberi kesempatan pada yang tidak bersalah. Malam itu, ketika aku bersiap tidur, telepon genggamku berdering. Nomor tidak dikenal. "Halo?" Suara serak di seberang sana membuat bulu kuduku berdiri. "Dinda, aku tahu aku tidak pantas menelepon." "Haikal." Aku tercekat. Sudah berbulan-bulan sejak vonisnya, dan ini pertama kalinya dia menghubungi. "Bagaimana kau bisa?" "Aku minta izin khusus," potongnya. Suaranya parau, seperti orang yang sudah lama tidak bicara. Aku hanya ingin mendengar suaramu. Dan minta maaf." Jantungku berdegup kencang. Reza yang sedang mandi di kamar mandi pasti akan panik jika tahu. Tapi sesuatu dalam suara Haikal membuatku tetap ditelepon. "Untuk apa kau minta maaf, Haikal?" Diam sejenak. Lalu isakan. "Untuk semuanya. Untuk ibumu, untuk pengkhianatanku, untuk semua kebohongan." Aku menutup mata, mencerna kata-katanya. "Aku menerima permintaan maafmu. Tapi itu tidak mengubah apapun." "Aku tahu," bisiknya. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa di akhir segalanya, aku benar-benar mencintaimu. Dengan caraku yang salah." Sebelum aku bisa menjawab, dia melanjutkan. "Selamat untuk bayimu."
Aku doakan dia tumbuh menjadi anak yang membanggakan, dengan orang tua yang jauh lebih baik dari kami. Telepon terputus. Aku terduduk di tepi tempat tidur, tangan masih menggenggam ponsel. Air mata mengalir tanpa kusadari. Bukan untuk Haikal, bukan untuk masa lalu, tapi untuk semua yang telah berlalu dan semua yang akan datang. Reza keluar dari kamar mandi, handuk melilit pinggangnya. Begitu melihat air mataku, dia langsung berlutut di hadapanku. "Ada apa, sayang?" Aku menggeleng, tersenyum melalui air mata. "Tidak apa-apa. Hanya hormon kehamilan." Dia memelukku erat, mencium keningku. "Sebentar lagi kita akan bertiga. Aku janji akan menjadi ayah dan suami terbaik untuk kalian berdua." Aku meletakkan kepalaku di bahunya yang kokoh, mendengar detak jantungnya yang mantap. Dari reruntuhan masa lalu, kami telah membangun istana kebahagiaan. Dan sekarang, istana itu akan diisi oleh tawa seorang anak yang lahir dari cinta sejati. Rumah sakit ibu dan anak di kawasan Menteng terasa sunyi ketika fajar mulai menyingsing. Aku terbaring di ruang bersalin dengan tangan menggenggam erat tangan Reza, tubuhku basah oleh keringat dan nafas yang tersengal-sengal. 18 jam persalinan telah menguras seluruh tenagaku, tapi tekadku untuk melihat buah hati kami tidak pernah pudar. "Sedikit lagi, Dinda." "Dokter kandunganku, dokter." Maya bersemangat dari ujung tempat tidur. "Satu dorongan terakhir." Reza membisikkan kata-kata penyemangat di telingaku, suaranya parau karena telah menemani sepanjang malam. "Kamu kuat, sayang. Aku di sini bersamamu." Dengan sisa tenaga terakhir, aku mengerahkan semua kekuatan. Dunia seolah berhenti berputar. Lalu, wah! Tangisan bayi yang lantang memenuhi ruangan. Dadaku terasa seperti diisi oleh ribuan kupu-kupu yang tiba-tiba terbang bebas. "Selamat, seorang bayi perempuan sehat." "Dokter." Maya mengangkat bayi mungil itu sebelum meletakkannya di dadaku. Air mata mengalir deras ketika untuk pertama kalinya mataku bertemu dengan mata kecil itu. Warnanya coklat tua seperti Reza, tapi bentuknya persis seperti ibuku. Tangannya yang mungil menggenggam jemariku dengan kuat, seakan berkata, "Aku sudah sampai, Ibu." "Alika," bisikku, menyebut nama yang sudah kami pilih berbulan-bulan. "Alika Zahra Wijaya Surya." Reza mengecup keningku, air matanya yang jatuh bercampur dengan keringat di pelipisku. "Dia cantik seperti ibunya," suaranya bergetar penuh emosi. 3 hari kemudian, kami membawa Alika pulang ke rumah yang telah dipenuhi bunga dan balon. Seluruh staf rumah tangga berbaris di pintu masuk, wajah-wajah mereka berseri melihat bayi mungil yang tidur nyenyak dalam gendonganku. Ayah sudah menunggu di teras dengan mata berkaca-kaca. Begitu melihat cucu perempuannya, tangannya yang biasanya tegap gemetar tak terbendung. "Dia, persis ibumu waktu kecil," bisiknya sambil dengan hati-hati menerima Alika dari tanganku. Aku tersenyum, menyadari kebenaran kata-katanya. Ada semacam keadilan ilahi dalam kemiripan itu, seolah-olah ibuku memberitahu kami bahwa dia hadir dalam kehidupan baru ini. "Pak Haris, ada paket untuk Nyonya Dinda." Bu Tari datang membawa kotak kecil berbungkus kertas kado biru. Reza segera waspada. "Dari siapa?" Bu Tari melihat catatan kecil. Tidak ada nama. Hanya tulisan untuk Alika. Dengan hati-hati, Reza membuka bungkusan itu. Di dalamnya ada sebuah boneka beruang kecil yang sudah usang dan surat. Aku segera mengenali boneka itu. Boneka yang kutinggalkan di rumah Haikal dulu, satu-satunya barang masa kecilku yang kubawa saat menikahinya. Dengan tangan gemetar, kubuka surat itu. Hanya ada beberapa baris tulisan. "Untuk Alika. Semoga kau tumbuh dengan cinta yang tulus yang tidak pernah kuberi pada ibumu. Maafkan aku." Reza ingin merenggut surat itu, tapi aku menggeleng. "Tidak perlu marah. Ini penutup yang baik." Ayah yang masih menggendong Alika mendekat. "Kadang, maaf yang tulus adalah karma terbaik untuk orang seperti dia." Bulan-bulan berikutnya penuh dengan kebahagiaan sederhana yang tak ternilai. Pagi-pagi di teras rumah sambil menikmati teh dan melihat Reza membacakan cerita untuk Alika. Malam-malam panjang bercengkerama dengan ayah yang sekarang menjadi kakek paling penyayang.
Kunjungan rutin ke Wijaya Foundation tempat kami mengembangkan program untuk para ibu dan anak kurang mampu. Di tengah kesibukan itu, suatu sore, ketika aku sedang menyusui Alika di kamar nursery, mataku tertuju pada berita di televisi. Bu Rina meninggal dunia di rumah sakit jiwa. Menurut berita, dia tidak pernah bicara sepatah kata pun sejak masuk ke sana. Aku menatap Alika yang sedang tertidur pulas di pelukanku, bibir mungilnya tersungging seakan bermimpi indah. Dunia ini keras, sayang, bisikku padanya. Tapi ibu janji akan membuatnya terasa lebih lembut untukmu. Reza masuk dengan 2 gelas coklat panas. Bicara dengan siapa, sayang? Aku tersenyum. Dengan masa depan. Dia duduk di sampingku, menatap putri kami dengan penuh kekaguman. Kita beruntung, Dinda. Setelah semua badai, kita menemukan pelabuhan yang sempurna. Angin sore berhembus lembut melalui jendela yang terbuka, membawa aroma bunga melati dari taman. Di kejauhan, suara burung-burung berkicau saling bersahutan. Aku memandangi 2 orang terpenting dalam hidupku, suami yang mencintaiku sepenuh hati dan anak yang adalah anugerah terindah. Ini bukan akhir. Ini awal yang sesungguhnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tahu pasti. Bahagia itu bukan tujuan, tapi perjalanan yang kami jalani bersama setiap hari.